Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Maulid Musalla Al-Mahsyuri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam Jumat. Kita isi dengan memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mempelajari perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Maulid Simtud Durar ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji semakin menambah ma'rifah kita, kenal kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita masuk pada fasal yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an ila an qala thumma innahu ba'dama nazala alaihi al-wahyul baligh. Kemudian setelah beliau ataupun setelah turunnya kepada beliau wahyu yang tinggi, yakni wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ketika mendapatkan ayat itu atau wahyu itu, Nabi belum menerima arahan apa-apa dari Allah. Nabi hanya menerima wahyu itu dan dia tidak tahu mau berbuat apa. Sehingga disebutkan dalam banyak kitab sirah ada yang namanya fatrul wahyi, masa kekosongan wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan 3 tahun wahyu nggak turun-turun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan saja, ada yang mengatakan cuma lebih kurang 10 hari gitu ya. Ala kulli hal ini ikhtilaf para ulama. Tetapi masa kekosongan wahyu itu terjadi. Sehingga disebutkan dalam Sahihul Bukhari, wa fataral wahyu fatratan hatta hazna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghana huznan. Jadi wahyu tidak turun selama beberapa lama sehingga Nabi merasa sedih, dan sedihnya itu cukup luar biasa ya. Ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahikil jibal. Dan Nabi itu seringkali dia berlari menuju ke bukit. Fakullama awfa bi dhirwati jabalin likai yulkiya nafsahu minhu tabadda lahu Jibril. Maka ketika baginda Rasulullah itu sampai ke atas bukit, dia berkeinginan untuk melompat daripada bukit itu. Ya, artinya Nabi merasa agak bingung, sedih dan bingung. Nabi ketika sampai di atas bukit, Nabi ingin mencampakkan dirinya ke bawah gitu. Kemudian tabaddalahu Jibril, kemudian muncullah Jibril kepada baginda. Faqala, Nabi Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan."
ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah yang benar. Fayaskunu lidzalika jashuhu wa taqarru nafsuhu fayarji'u. Maka kemudian Nabi merasa tenang, dirinya merasa tentram lagi, tenang lagi, kemudian Nabi pulang. Ya, maka ketika terjadi lagi hal itu, Nabi lakukan lagi seperti itu. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi wa dal mithli dzalika fa idza awha bi dzawati jabalin tabadal jibril faqala qum mithla dzalik. Jadi setiap kali Nabi merasa wahyu itu tidak turun-turun, Nabi akan naik ke atas bukit melakukan hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian Jibril datang menenangkan hati Nabi. Itu terjadi, ya. Dan itu disebutkan dalam Sahihul Bukhari, ada disebutkan itu. Nah, kemudian barulah kemudian Nabi mengetahui apa yang harus dilakukannya setelah datang wahyu yang kedua. Kalau dalam kitab Maulid ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan tahammala a'ba ad-da'wati wat tabligh. Beliau menanggung beban dakwah dan menyampaikan risalah. Pada al-khalqa ilallahi ala basirah, beliau mengajak makhluk kepada Allah berdasarkan petunjuk. Ya, jadi setelah turun wahyu yang kedua, wahyu yang kedua itu adalah wahyu yang turun setelah Nabi pulang dari Gua Hira, gitu ya. Dalam satu riwayat, yang hadis ini adalah diriwayatkan juga oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, dari Jabir, Rasulullah berkata, jawartu bihira'in syahran, aku menetap di Gua Hira selama sebulan. Falamma qadaitu jiwari habattu, ketika aku telah selesai i'tikafku, ya, berdiam diri di situ di Gua Hira, aku pulang, aku turun. Nah, ketika turun itu, fanuditu, aku dipanggil, ada yang memanggil Nabi. Fanazartu an yamini falam ara syai'an, aku lihat ke kanan, aku tidak lihat apa-apa. Wa nazartu an shimali falam ara syai'an, aku lihat ke kiri, aku tidak lihat apa-apa. Wa nazartu khalfi falam ara syai'an, aku lihat ke belakang, aku tidak lihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, kemudian aku lihat, aku angkat kepalaku, fara'aitu syai'an falam athbut lahu, aku lihat ke atas dan aku melihat sesuatu dan aku tidak bisa bertahan. Nabi ketakutan pada waktu itu. Siapa yang dilihat Nabi? Yang dilihat Nabi adalah Jibril dalam bentuk asli, dan dia tidak bisa bertahan, ketakutan. Dalam seumur hidupnya Nabi, beliau melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Yang pertama ketika turun surah Al-Muddathir, yang kedua ketika surah An-Najm. Fara'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha. Itu dua kali Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Nah, ketika Nabi ketakutan melihat Jibril dalam bentuk yang aslinya, bayangkan ya, betapa besarnya Jibril itu kan dinampakkan kepada Nabi, dan beliau pun lari. Fa'ataitu Khadijah, aku mendatangi Khadijah, aku pulang ke rumahnya Khadijah. Fakultu, aku berkata kepada dia, dathiruni, dathiruni. Dalam riwayat yang lain, zammiluni, zammiluni. Dathiruni, dathiruni. Kalau waktu Iqra, ya, Iqra itu Nabi kan pulang juga ke rumah Khadijah, Nabi mengucapkan zammiluni. Gemetarnya itu enggak sama ketika yang kedua nih. Yang kedua kali ini lebih dahsyat, karena yang dilihat Jibril dalam bentuk asli. Kalau yang pertama Jibril dalam bentuk manusia, ya.
Nah, kemudian ketika Nabi berkata seperti itu kepada Khadijah, wasubbu alayya ma'an baridan, bukan hanya minta diselimutin, bukan minta dikerebongin, tapi Nabi juga minta kepada Khadijah, tuangkan kepadaku air yang dingin. Tuangkan kepadaku air yang dingin. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Kenapa Nabi ditunjukkan Jibril dalam bentuk yang asli? Karena wahyu yang turun adalah menyeru kepada orang yang berselimut. Ditakutkan dulu Nabi, kemudian Nabi itu berselimut. Suruhan yang ataupun panggilan yang disampaikan kepada Nabi adalah ya ayyuhal muddathir, gum fa'anzir, bangun, berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, kemudian wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, wa rujza fahjur, apa yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk kepada kamu dan datang kepada kamu, fahjur, biarkan saja. Nah, turunlah ayat itu, ya. Yang setelah turun ayat itu, Nabi kita Muhammad SAW tahu apa tugasnya, yaitu menyampaikan dakwah, ya. Menyampaikan dakwah kepada makhluk-makhluk Allah, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, barulah kemudian setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi mulai berdakwah, mengajak orang untuk mengikuti apa yang Nabi dapatkan. Awal-awal dakwah itu Nabi hanya mengatakan, saya adalah utusan Allah, saya adalah Rasulullah. Nah, banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti ajakan Nabi. Bukan banyak ya, sedikit sebetulnya. Terutama orang-orang terdekat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama dari kalangan wanita adalah Sayyidah Khadijah. Yang kedua adalah Ummul Fadl, istrinya Sayyiduna Al-Abbas. Yang ketiga Asma binti Abi Bakar, dari golongan perempuan itu. Kalau yang laki-laki yaitu Sayyiduna Abu Bakar, ya. Abu Bakar pertama, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu dari kalangan anak-anak, ya. Lalu waktu itu Ali umurnya baru 10 tahun, ya. Umurnya baru 10 tahun. Makanya Ali itu mendapatkan gelar karramallahu wajhah karena beliau ini tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena baru 10 tahun. Baru 10 tahun dia belum paham apa-apa, artinya belum sempat mendapatkan kesadaran, ya, anak kecil gitu kan, nggak dianggap dosa. Nah, kemudian dari kalangan budak ada yang namanya Zaid bin Harithah, kemudian Bilal bin Rabah. Itu yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu mulai bermunculan orang-orang yang juga ikut ajakan Nabi. Utsman ibn Affan, Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ya, ini semuanya dari Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, itu yang ajak Abu Bakar. Itu gara-gara beliau itu mereka ini masuk ke dalam Islam. Jadi sahamnya Abu Bakar itu sangat luar biasa. Yang tadi saya sebut
Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah, itu adalah antara orang-orang yang dipastikan masuk surga berdasarkan khabar dari Rasulullah. Asyaratun mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira pasti masuk surga. Ya, itu luar biasa. Itu ajakan daripada Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian setelah itu baru kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian Abu Salamah. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah. Ya, Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Utsman ibn Maz'un. Kemudian saudaranya Qudamah dan Abdullah bin Mas'un. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian istrinya yang bernama Fatimah bintil Khattab, saudaranya Umar ibn al-Khattab. Itu orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Nah, makanya itu diceritakan oleh pengarang kitab ini, fa'ajabahu bil id'ani man kanat lahu basiratun munirah. Maka mengikuti baginda orang-orang yang memiliki mata hati yang terang. Ya, yang tadi saya sebutkan nama-namanya itu orang-orang yang terawal menerima ajakan baginda Rasulullah. Wahia ijabatun sabaqat bihal aqdiyatu wal aqdar, yaitu mengikuti yang telah didahului oleh ketentuan qada dan juga qadar. Tatasharrafa bis-sabqi ilaihal muhajiruna wal ansar, yang mendapat kemuliaan sebab dahulu orang-orang yang dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pada bahagian ini ada yang menarik ini. Wahia ijabatun sabaqat bihal aqdiyatu wal aqdar. Bahwasannya penerimaan mereka terhadap ajakan Nabi untuk masuk ke dalam Islam itu adalah merupakan satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, qada dan qadar. Artinya satu nikmat yang besar kalau kita ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah telah mentakdirkan kita mendapatkan nikmat ini. Bukan sesuatu yang ringan ini, sebetulnya mahal sekali nikmat ini. Kalau sahabat-sahabat yang tadi disebut namanya, mereka itu memang mengetahui siapa Nabi, backgroundnya Nabi bagaimana, ya, sifatnya Nabi bagaimana. Maka ketika Nabi sampaikan ajakan untuk beriman kepadanya sebagai Nabi dan utusan Allah, maka mereka ini mungkin melihat pribadi Nabi secara langsung. Oh, kalau Muhammad yang bicara, saya percaya. Ya. Dan mereka ini juga di kalangan sahabat-sahabat yang mulia, mereka itu melihat mukjizat Nabi, sehingga bisa menguatkan hati yang sebelumnya mungkin ragu-ragu. Ya, nanti kita akan baca itu beberapa riwayat yang disebutkan oleh pengarang tentang mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Ketika mereka melihat mukjizat itu, semakin mantap hatinya. Tetapi kita sebetulnya lebih luar biasa, ya. Luar biasanya kenapa? Karena kita ini tidak pernah melihat baginda Rasulullah, tidak pernah melihat mukjizatnya Rasulullah. Kita cuma dengar berdasarkan khobar-khobar saja. Mimpi pun belum pernah. Tapi kita beriman, itu nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Nabi, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah
mereka yang hidup setelah aku, mereka tidak pernah berjumpa aku, tapi mereka beriman kepada aku. Itu dirindukan oleh baginda Nabi. Jadi satu nikmat yang luar biasa. Kita tidak pernah melihat baginda Rasulullah tapi beriman. Kita bukan saudaranya Nabi, padahal Nabi pernah mengharapkan saudaranya masuk ke dalam Islam. Pamannya diharapkan Nabi untuk masuk ke dalam Islam, tapi Allah tidak berkehendak. Saudara-saudaranya pun begitu juga. Dari kalangan paman-pamannya, saudara-saudaranya banyak yang tidak mau beriman dengan Rasulullah. Tapi Allah kehendaki kita mendapatkan nikmat yang besar ini. Makanya kita patut bersyukur atas nikmat yang besar ini. Kita jaga, kita rawat. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai nikmat yang besar. Ya, nikmat yang besar ini. Dan kalau kita mempelajari siapa baginda Rasulullah, pasti kita akan semakin mantap hati kita. Setiap orang yang pada asalnya itu tidak kenal dengan Rasulullah, setelah kenal dia makin mantap hatinya. Ada seorang yang namanya Tsumamah bin Utsal. Dia pemimpin daripada Bani Hanifah. Tsumamah bin Utsal adalah orang yang sangat membenci Rasulullah, sehingga kebenciannya itu menyebabkan dia ini mencaci maki baginda Rasulullah. Maka baginda Nabi mengatakan boleh, halal darahnya untuk dibunuh. Satu hari sahabat-sahabat Nabi yang sedang berpatroli di sekitar pinggiran kota Madinah menangkap orang ini. Ditangkap oleh patroli sahabat-sahabat, dibawa ke masjid Nabi. Kemudian ketika dibawa ke masjid, Nabi suruh ikat di tiang. Suruh diikat di tiang. Ketika diikat di tiang, Nabi berkata, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap?" Kata sahabat, "Kami tidak kenal." Yang kalian tangkap adalah Tsumamah bin Utsal daripada Bani Hanifah. Wah, ini orang yang dicari-cari nih sama Rasulullah, yang darahnya halal. Tapi apakah waktu itu Nabi langsung menyuruh sahabat untuk membunuh dia? Tidak. Nabi mengikat dia. Kemudian Nabi perintahkan kepada para sahabat, layani dia dengan baik. Tidak dilayan seperti tawanan-tawanan yang biasanya. Jadi dilayan dengan baik, dengan penuh akhlak yang mulia, sehingga pada hari pertama itu Nabi tanya kepada Tsumamah, "Apakah kamu mau beriman dengan saya?" Kemudian kata Tsumamah bin Utsal, "Kalau engkau lepaskan saya, engkau melepaskan orang yang pandai berterima kasih. Tapi kalau engkau membunuh saya, maka engkau akan berhutang darah dengan saya." Artinya kaumnya akan membalas perbuatan itu. Begitu kata dia. Oke, Nabi biarkan. Artinya tidak paksa. Tetap disuruh melayaninya, sahabat-sahabatnya ini. Hari kedua ditanya lagi, "Apakah kamu mau beriman dengan saya?" Jawabannya sama. "Kalau kamu lepaskan saya, kamu lepaskan orang yang paling pandai bersyukur, berterima kasih." Hari ketiga ditanya lagi, "Apakah kamu mau beriman dengan saya?" Ucapannya sama. Setelah itu apa yang Nabi lakukan? Nabi suruh sahabat lepaskan dia. Lepaskan dia. Dilepaskan. Kemudian Tsumamah bin Utsal pergi. Apa yang dia lakukan? Dia bukan langsung pergi ke kampungnya, tapi dia mandi, membersihkan badannya, kemudian kembali datang menjumpa Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah pun terkejut. "Kenapa kamu datang lagi?" "Ya Rasulullah, sekarang saya ingin bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Aku beriman dengan engkau." Kemudian
Rasulullah tanya kepada Thumamah, kenapa kamu baru ucapkan sekarang? Hari pertama aku sudah katakan itu kepada engkau, hari kedua aku sudah katakan itu kepada engkau, jawabanmu masih menolak. Apa kata Thumamah? Ya Rasulullah, aku tidak ingin mengucapkan kalimat itu dalam keadaan aku terikat, aku tertawan. Maka setelah aku bebas, sekarang aku mengatakan ini kepada engkau, bahwa aku mengakui engkau adalah utusan Allah. Sebelum ini engkau adalah orang yang paling aku cintai, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Sebelum ini, tanah ini, kota ini adalah kota yang paling aku benci, tapi setelah ini, sekarang ini, kota ini menjadi kota yang paling aku cintai. Itu Thumamah bin Utsal. Ketika lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, Nabi biarkan dia melihat interaksi Rasulullah dengan sahabatnya di masjid. Makanya ditawannya itu di masjid, bukan di penjara. Biar apa? Biar Thumamah ini melihat bagaimana kehidupan para sahabat di bawah bimbingan Rasulullah. Begitu baik, begitu luar biasa, sehingga dia melihat dengan mata kepalanya betapa hebat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Akhirnya berubah yang tadinya kebencian menjadi kecintaan. Karena apa? Karena kenal. Ketika orang sudah mengenal, semakin mudah dia mengikutinya. Makanya kalau kita mempelajari kitab Maulid, kelebihannya adalah kita akan semakin kenal. Ini kelebihannya. Kalau cuma sekedar baca, mungkin kita hanya dapat barokah, sirnya kita dapat. Cuman pengenalannya kita akan agak kurang dapatnya. Kenapa? Karena kita tidak paham bahasa Arabnya. Makanya sangat baik sekali kalau memang diadakan majelis yang seperti ini. Selain kita baca maulid, ada syarahnya, ada penjelasannya, biar kita paham apa yang kita baca. Tujuan para pengarang kitab maulid itu membuat kitab maulid untuk apa? Untuk memperkenalkan Rasulullah dengan cara yang ringkas, itu sebetulnya. Cuman karena mereka orang Arab, tujuan mereka buat kitab itu adalah kepada bangsa mereka, artinya orang Arab. Ya, mereka tidak perlu dijelasin karena mereka baca, mereka sudah paham bagaimana sifat-sifat Nabi, perjalanan hidup Nabi dalam kitab itu. Tapi kalau orang yang bukan Arab kayak kita ini, kita perlu dijelaskan, kita perlu diterangkan apa maksudnya, begitu, supaya tujuan pengarang membuat kitab ini, menyusun kitab ini tercapai. Kita semakin kenal dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi pelopor, yang menjadi motivasi kenapa pernah diadakan perayaan Maulid besar-besaran, ya, pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Kenapa? Karena semangat umat Islam dengan keislamannya sudah semakin merosot. Ketika diperkenalkan dengan nabinya lagi, disebutkan perjalanan dakwahnya Nabi itu bagaimana, sifatnya bagaimana, maka kemudian bangkit semangat itu. Nah, itu tujuannya kita baca kitab Maulid, ya, supaya kita paham, sehingga semangat kita beragama semakin tinggi lagi, semakin bagus lagi. Begitu tujuannya, ya. Nah, itu tujuan daripada penulisan kitab ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian waqad akmalallahu, kemudian Allah menyempurnakan bihimmati hadzal habibi wa ashabihi hadzal din, dengan cita-cita dan semangat Nabi ini dan sahabat-sahabatnya, Allah sempurnakan agama ini. Wa akbata bi syiddati ba'sihim qulubal kafirina wal mulhidin, dan Allah menundukkan hati orang-orang kafir dan juga orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, ya. Allah tundukkan hati mereka yang keras, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mulhidin. Orang-orang yang mulhid ini, ya, orang yang tidak mengakui Tuhan, ya.
Fazahara ala yadayhi min azimil mu'jizat, maka tampak pada tangan beliau mu'jizat-mu'jizat yang agung. Jadi mu'jizat itu fungsinya adalah melemahkan, dari perkataan ajaza. Ajaza itu kan artinya lemah. Mu'jizat itu fungsinya adalah melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan keraguan orang-orang yang ragu kepada Nabi sehingga mereka menjadi beriman. Ya. Apa saja mukjizat Nabi yang agung itu? Ma yadullu ala annahu asyrafu ahlil ardi was samawat. Yang mana mukjizat itu menunjukkan bahwa beliau adalah sebaik-baik makhluk yang menghuni langit, sebaik-baik penduduk langit dan bumi. Faminha takthirul qalil, dan di antara mukjizat itu adalah Nabi bisa memperbanyakkan yang sedikit. Yang diperbanyakkan yang sedikit ini bukan hanya makanan ya. Makanan itu memang betul. Bahkan sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi itu sudah membawa keberkahan. Saya sudah cerita pada waktu yang sebelumnya, ketika di bawah asuhannya Halimah merasakan itu. Kambing-kambingnya itu selalu penuh dengan air susu, kambingnya. Sedangkan kambing tetangganya tidak. Ketika di bawah jagaan Abu Talib merasakan itu juga. Makanan yang mereka makan itu nggak pernah kurang. Makanya Nabi disuruh untuk makan pertama kali. Kalau Nabi makan pertama kali, yang lain cukup. Gitu. Itu kalau Nabi makan pertama kali, yang lain cukup. Kalau kita makan duluan, yang lain nggak cukup. Karena lauknya kita yang ambil semuanya, kita pilih-pilihin yang banyak dagingnya, yang lain nggak dapat. Nah, kita itu. Kalau Nabi takthirul qalil, kalau kita taklilul katsir, menyedikitkan yang banyak gitu. Ngabisin jatah. Nah, kemudian pernah juga Nabi memperbanyakkan yang sedikit, yakni dalam satu peperangan Nabi dan para sahabatnya kesulitan air. Sedangkan sahabat yang hadir cukup banyak dan mereka perlu air wudhu. Kalau mereka berwudhu, maka persediaan airnya akan banyak berkurang. Kemudian Nabi minta, bawakan kepadaku satu mangkok air. Satu mangkok air dibawakan. Lalu ketika dibawakan kepada Rasulullah, ini masalah Hudaybiyah, Nabi masukkan tangannya di situ. Kemudian dari celah-celah tangannya Nabi ini memancarkan air, kayak air mancur. Ini keluar nih. Dari semangkok cukup 1000 orang lebih. 1000 orang lebih cukup. Tuh, Masya Allah. Jadi tangannya yang mulia. Nah, inilah air yang terbaik yang pernah keluar, yaitu air yang keluar daripada tangannya Rasulullah. Yang kedua baru air Zam-Zam. Cuma karena air yang keluar dari badan Nabi ini nggak ada lagi, jadi posisinya digantikan sama Zam-Zam, gitu ya. Tapi yang pertama itu luar biasa. Nah, itu diantaranya takthirul qalil, ya, yaitu memperbanyakkan yang sedikit. Lalu apalagi? Waburul alil, menyembuhkan yang sakit, ya, menyembuhkan yang sakit. Sangat banyak sekali orang-orang yang sakit kemudian disembuhkan oleh baginda Rasulullah. Yang buta sembuh, bahkan yang penyakit-penyakit parah itu juga pernah disembuhkan. Wa taslimul hajar, di antaranya adalah batu, salamnya batu kepada baginda Rasulullah, ya. Batu itu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Ini ada hadisnya nih. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu itu,
Dalam riwayat Baihaqi, kana la yamurru bihajarin wala syajarin illa sallam alaihi. Tidaklah Nabi melewati batu-batuan dan pohon-pohon melainkan mereka semuanya akan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Fasami'a minhu fayaltafitu Rasulullah SAW khalfahu wa an yaminihi wa an shimalihi wa lam yara illa syajar wa ma hawlahu minal hijarah. Ketika Nabi mendengarkan suara itu, Nabi cari dari mana sumber suaranya, kok ada yang mengucapkan salam. Tidak ada orang di situ melainkan hanya pohon dan batu-batuan saja. Ya, wahiyatu hayyihi bi tahiyyatin nubuwah, dan makhluk-makhluk ini, batu-batuan dan pohon-pohon, mengucapkan penghormatan kenabian, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah. Itu ucapannya, assalamu alayka ya Rasulullah. Makanya kalau kita ziarah ke makam Nabi, kita mengucapkan salamnya begitu. Itu namanya tahiyah nubuwah. Itu namanya tahiyatun nubuwah, penghormatan kenabian. Maka mudah-mudahan kita ini diberikan kesempatan untuk bisa mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah di hadapan makamnya Rasulullah. Kalau sekarang kita hanya bisa mengucapkan dari jauh, assalamualaikum ya Rasulullah, maka mudah-mudahan kita bisa langsung mengucapkan kalimat itu, salam itu di hadapan makam baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya. Kita akan sambung lagi karena ada pembahasan yang cukup panjang berkaitan dengan mukjizatnya Rasulullah. Insyaallah kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, kita hadiahkan Fatihah untuk beberapa nama. Yang pertama, kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum Mahmud bin Haji Ahmad Muhammad Taufikur Rahman bin Haji Dimyati, Kiai Haji Ahmad Zainuddin atau Guruddin. Kemudian hadiah pahala untuk Zahrah bin Haji Mat Hasan, Haji Husain bin Haji Zaini, Ibu Hajah Habibah binti Haji Sanusi, Ibu Rusdahwati binti Haji Zaini, Ibu Hajah Nur Hayati binti Haji Abdul Aziz, Asma bin Fulan, Muhammad Nur bin Abdullah Andris bin Mansur, dan Yudi Mekano bin Andris. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian kita niatkan Fatihah juga untuk kesembuhan. Yang pertama, Ibu Hajah Dedeh binti Haji Romlah. Kemudian yang kedua, Bapak Ahmad Musa. Ya, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah berikan sehat afiat kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa hadi warda warda anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqi Fatimah wa biha wa aliha wa iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamala ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.